Kali ini kita akan membahas soal kendaraan listrik yang digadang-gadang sebagai kendaraan masa depan. Selain canggih, kendaraan listrik juga diklaim lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan transportasi publik, dan pengembangan kendaraan listrik dinilai memiliki efek jangka panjang terhadap berbagai aspek, seperti mulai dari pengurangan biaya subsidi ke bahan bakar minyak, serta pengembangan ekosistem hijau yang berkelanjutan. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Joko Setio Warno, meminta agar insentif kendaraan listrik sebesar 5 triliun rupiah dialihkan untuk pembenahan angkutan umum. Joko mengatakan hal ini bisa dilakukan pemerintah mengingat mobilitas masyarakat paling banyak menggunakan transportasi umum. Apakah kendaraan listrik ini dapat berubah gaya hidup seseorang, atau seharusnya pemerintah lebih tepat menerapkan ke transportasi publik dengan kondisi jalan yang tidak bertambah? Untuk mendiskusikannya, kami terhubung dengan pakar kebijakan publik Universitas Trisakti yang juga Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia atau AAAKI, Trubus Rahadiansah. Pak Trubus, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Pak ya. Dan ya, sehat selalu Pak Trubus, dan kita juga mengajak MJ Listeners untuk berpartisipasi bersama kami melalui telepon di 021 583 99123, sekali lagi 021 583 99123, atau melalui Instagram kami di @mgradio_network. Kita ke Pak Trubus lagi. Pak Trubus, saat ini ada pro dan kontra terkait dengan insentif kendaraan listrik. Apakah perlu sebenarnya insentif ini digunakan sedangkan jalanan tidak bertambah? Tanggapannya bagaimana? Iya, menurut saya memang idealnya itu pemerintah tidak perlu memberikan insentif yang terlalu besar kepada mobil listrik ataupun ya kendaraan listrik lah itu ya, termasuk roda 2 itu kan. Sehingga lebih mengutamakan prioritasnya adalah transportasi publik, Mas, transportasi publik. Jadi kalau penelitian selama ini namanya Menon itu melakukan penelitian, itu juga menunjukkan sebenarnya penggunaan mobil listrik itu otomatis masyarakat mengikuti. Artinya ketika ini lebih efisien, lebih efektif, lebih yang ngirit dan sebagainya, lebih praktis gitu, otomatis masyarakat secara pelan berpindah gitu. Tidak perlu dibuat satu kebijakan yang berlebihan harus ada insentif sampai sekian, karena yang dikhawatirkan justru di publik itu sekarang adalah terkesan bahwa pemerintah itu selalu ada unsurnya keberpihakan, tidak berpihak kepada masyarakat, Mas, masyarakat bawah. Ini kan menimbulkan kecemburuan ini ada kesan diskriminatif gitu. Jadi menurut saya memang lebih baik anggaran yang sampai 5 triliun itu ya untuk transportasi umum aja. Dalam hal ini yang jalan-jalan yang ada itu diperlebar gitu. Jadi memang jalan yang ada itu kita kan maaf aja untuk jalan konvensional ya, itu nggak banyak berubah, kecuali kalau jalan tol memang banyak pertambahan seperti ini. Karena itu pemikiran-pemikiran terkait dengan bagaimana penanganan kaitan dengan macet juga ya, itu sesungguhnya adalah supaya masyarakat secara sadar bertahap mengubah perilakunya kepada yang namanya mobil listrik yang dianggap lebih banyak plusnya lah secara ramah lingkungan. Tetapi juga harus dilihat juga, Mas, bahwa jangan sampai masyarakat nanti sudah berubah mobil listrik, tahu-tahu kebijakan yang terkait dengan listrik ini kemudian istilahnya itu menjadi mahal gitu, makin mahal. Nah, mobil listrik itu sendiri, kalau mobilnya itu sampai hari ini kan masih mahal itu ya, masih mahal banyak itu. Tetapi saya rasa nanti tidak perlu dengan ini ya, suatu kebijakan yang terlalu berlebihan menurut saya, dengan insentif sampai ini, Mas, sampai PPN-nya itu kan 1% tuh nantinya, dari 11 menjadi 1%. Itu kan jadi terlalu jomplang menurut saya gitu loh, Mas. Jadi mungkin turun ya, tapi jangan terlalu sampai 1% misalnya. Karena gini, di satu sisi kita masih banyak mobil-mobil konvensional yang masih diproduksi kan. Industri ini kan masih terus nih, industri. Memang tujuan pemerintah terkait dengan mobil listrik ini kan tidak semata-mata persoalan ramah lingkungan, terus kita komit dengan G20 itu, bukan, Mas. Sebenarnya lebih bagaimana kita menghidupkan industri ini yang selama ini ya di samping menyerap tenaga kerja juga ini mendorong pertumbuhan ekonomi, Mas, di tengah kondisi resesi. Resesi dunia, resesi ekonomi yang dihadapi karena
perang Ukraina atau karena memang kondisi regional kita yang tidak baik-baik saja lah kira-kira itu. Jadi menurut saya memang kebijakan itu positif, Mas. Cuman Positif memang ya, Pak? ini perlu positif. Cuman bagaimana kemudian masyarakat ini diedukasi untuk memahami bahwa ada perubahan besar di situ, sehingga masyarakat mulai secara perlahan itu meninggalkan mobil konvensional. Di satu sisi pemerintah juga untuk membatasi mobil konvensional lagi, jadi industri-industri yang terkait dengan, kan semua kan ada di tangan pemerintah. Buat kebijakan untuk mobil konvensional itu produksinya mulai dibatasi, gitu loh, Mas. Jadi yang diperbanyak itu mobil ini, karena kalau ini terus ini, Mas, bareng-bareng bersamaan kayak sekarang ini mobil konvensional juga diproduksi, mobil listrik diproduksi, sementara jalannya hanya itu saja, Mas. Maka yang terjadi kebijakan mengenai pengendalian kemacetan kan jadi ya ini, Mas, nggak efektif menurut saya jadinya kan. Karena kebijakan penanganan kemacetan kita hanya 2, Mas, sampai hari ini. Kalau nggak ganjil genap, itu cuma rekayasa lalu lintas doang, nggak ada kebijakan yang lain kan. Ini mau IRP aja kita sudah masyarakat di masyarakat sudah tinggi sekali. Itu kan ini kan harus disadari atau diletakkan oleh pemerintah sebagai sebuah bagaimana masyarakat itu diberi pemahaman. Pemahaman yang penting pemahaman, karena itu katakan edukasi sehingga masyarakat itu nanti secara bertahap ya itu kemudian mengalihkan kepada transportasi umum dan listrik. Tapi kalau kita berbicara kebijakan, Mas, tentu yang paling bagus adalah transportasi umumnya yang ini, dengan segala resiko tadi, jalannya diperlebar, kondisi. Tapi apa yang dilakukan pemerintah sebenarnya sudah, ya sayangnya nggak signifikan, Mas. Jadi ada cuman nggak signifikan kan, misalnya kayak Manggarai itu sudah dicoba untuk menjadi TOD itu, jadi semuanya kereta di situ. Tapi yang terjadi kemudian di situ terjadi penumpukan masyarakat yang bermobilitas tinggi karena dari peron satu ke peron yang lain cukup ini, Mas, menguras energi juga bagi mereka yang istilahnya kurang sehat, agak susah juga itu, Mas. Jadi itu kondisi seperti itu. Artinya semua yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan transportasi umum itu sudah mengalami kemajuan, cuman memang Pak Trubus, tapi kalau Anda melihatnya sebenarnya pemerintah ini kan baik, Pak Trubus, tapi kan kalau kita lihat pemerintah ini kan belakangan ini memang begitu mendorong untuk mengkampanyekan kendaraan listrik. Anda melihatnya bagaimana? Sebenarnya kenapa pemerintah begitu mendorong untuk mengampanyekan kendaraan listrik? Apakah tujuannya Anda melihatnya ini untuk investasi jangka panjang atau memang untuk penghematan energi? Mana yang lebih relevan dilihat dari kacamata Anda, Pak Trubus? Kalau saya lihat sih sebenarnya lebih banyak ke energi, Mas. Pemerintah itu arahnya ke situ, karena itu memang kita akan dihadapkan ke depan ini persoalan energi kan menjadi sangat ini sosial ya, di mana kemudian hal-hal yang berbau sebenarnya pengendalian energi itu harus dilakukan gitu loh, Mas. Dilakukan. Nah memang kemudian ini tentu yang kedua soal investasi ini kan kita merujuk kepada Undang-Undang Ciptaker, ya kan, itu dan kemarin adalah Perpu nomor 2 dikeluarkan lagi kaitannya dengan bagaimana menarik investor di Indonesia kan, itu sebagai kebijakan. Tapi tentu ini kan sifatnya, saya melihat sifatnya kan tidak saja jangka pendek tapi juga jangka panjang. Nah, khusus mengenai listrik ini memang lebih banyak kita arahnya untuk energi, Mas. Itu energi. Memang kalau investasi itu otomatis karena kan kaitannya dengan ini pemasukan bagi APBN dan sekaligus penciptaan lapangan pekerjaan. Itu, Mas, masalahnya. Nah, yang lain juga bagaimana industri terkait dengan permobilan gitu ya, itu di Indonesia makin seksi gitu. Harapannya kan tidak hanya untuk memenuhi konsumsi dalam negeri, Mas, tapi juga untuk ekspor kan. Karena sesungguhnya mobil-mobil yang kita selama ini diproduksi Indonesia ini juga banyak sudah diekspor, digunakan di berbagai negara, khususnya di negara ASEAN maupun di negara-negara Asia ataupun di Afrika juga cukup banyak. Jadi menurut saya memang ini hal-hal yang positif perlu ditingkatkan, karena memang sekarang kondisi dunia sendiri juga tidak baik-baik saja gitu. Baik, Pak Trubus, kalau memang tujuan untuk pengkampanyean dari mobil listrik ini adalah untuk energi seperti itu ya, ada penghematan energi. Nah, lantas
insentifnya kan juga begitu tinggi. Sebenarnya kalau memang ini untuk energi, siapa sih yang paling diuntungkan dengan adanya insentif tinggi dari kendaraan listrik ini? Apakah memang masyarakat sendiri atau produsen pembuat mobil listrik ini sendiri yang mendapatkan untung dari insentif dari pemerintah ini, Pak Trubus? Ya kalau untuk jangka pendek otomatis produsennya, Mas. Jangka pendek. Tapi nanti jangka panjangnya ya masyarakat, Mas. Gitu. Karena kan sesungguhnya produsen ini kan produsen ini kan situasinya kan karena persaingan yang baik di dalam domestik maupun di luar juga cukup ini cukup ketat gitu ya. Sehingga dia butuh permodalan yang cukup banyak juga. Yeah. Sehingga pada akhirnya memang pemerintah mau nggak mau harus memberikan insentif tersendiri kepada mereka melalui berbagai kebijakan yang dibuat. Namun demikian memang selama ini terlalu memanjakan produsen juga nggak baik gitu ya, karena sesungguhnya yang terjadi itu produsen ini bukan kemudian mengembangkan di dalam negeri, Mas, kemudian yang paling banyak terus dia berinvestasi di luar negara Indonesia. Nah, itu jadi repot, Mas, karena kaitannya dengan tujuan kita untuk penciptaan lapangan kerja kan jadi ini, Mas. Yeah. Jadi berbalik gitu kan. Itu yang menjadi masalah, Mas. Iya. Ya, Pak Trubus, kalau misalnya pemerintah melakukan hal yang sama, kalau kendaraan listrik ini akan diberikan kepada transportasi publik seperti itu, mungkin beberapa transportasi publik juga menggunakan kendaraan listrik, artinya akan ada pengadaan lagi untuk kendaraan-kendaraan ini. Ini Anda melihatnya bagaimana? Apakah ini sebuah terobosan yang baik atau bagaimana? Iya, kalau lihat ini sisi pengadaan, sisi infrastruktur lah, kan infrastruktur memang dalam hal ini pemerintah memang perlu menyiapkan secara baik ya, dalam arti misalnya kalau kita beralih ke mobil listrik di kita ini kan misalnya sederhana tempat ngecas saja di mana kan kita masih bingung. Ya ada beberapa yang sudah mal-mal itu ada tempat ngecas, baterai misalnya. Tapi kan bagaimana kalau di daerah? Di Jakarta saja masih terbatas, harusnya pemerintah menyiapkan itu dulu masih infrastrukturnya. Baru kemudian dikeluarkan mobil listriknya. Tapi kalau ini mobil listrik dikeluarkan, jadi kan kebijakannya karena mobil listriknya dikeluarin, Mas. Infrastrukturnya mengikuti katanya belakangan, lah ini yang jadi problem, Mas. Jadi masyarakat ini kan harusnya diedukasi misalnya kalau mobil listrik ada masalah kemana bengkelnya? Apa bengkelnya sama dengan bengkel yang konvensional? Kan itu juga masyarakat kan harus diberi pemahaman. Gitu. Nah di satu sisi bagaimana kalau kemudian harus mengubah perilaku juga kan kaitannya dengan mobil listrik itu sendiri, karena mobil listrik kan berbeda dengan mobil yang berbakar bahan minyak itu beda, Mas. Jadi perlakuannya juga beda. Nah ini kan masyarakat juga harus diberikan pemahaman edukasi itu, Mas, sehingga ketika mereka menggunakan itu ya istilahnya tidak menimbulkan hal yang negatif, merugikan pengendaranya, merugikan orang lain, di jalan jadi masalah, mogok misalnya, kan itu harus ini, Mas. Ini menarik karena ternyata memang kalau kita perhatikan infrastrukturnya jauh belum memadai kalau dibandingkan dengan yang konvensional ya. Listeners, kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di 021583991123. Bahkan Anda juga bisa bergabung atau berkomentar melalui Instagram di @mgradio_network. Pak Trubus, kita kembali ke Anda lagi. Pemerintah ini kan dalam solusi jangka pendek hanya membangun jalan, yaitu ke atas atau ke bawah. Nah, panjang jalan juga tidak bertambah seperti salah satunya di Jakarta yang kini juga sudah kembali macet karena sudah tidak pandemi lagi atau sudah mau berakhir pandeminya atau sudah mulai banyak lagi yang work from office. Nah, Anda melihatnya bagaimana kampanye pemerintah terhadap transportasi publik ini dengan kondisi seperti ini, Pak Trubus? Iya, kalau saya lihat memang upaya-upaya yang dilakukan pemerintah itu belum mengalami perubahan signifikan, Mas. Kalau lihat misalnya ini hasil riset dari TomTom Traffic Index misalnya, itu Jakarta itu masih menduduki 29 kota termacet di dunia, Mas, sekarang. Meskipun ini tentu ya kalau kita berbalik ke 2021 misalnya, itu justru sebenarnya dulu yang lebih nggak macet, Mas, kan dulu kan kita 46 posisinya. Jadi kalau kota itu peringkatnya makin naik, itu malah peringkat macetnya makin tinggi, Mas. Seperti London itu nomor 1 di dunia sekarang, Mas. Nomor 1 berdasarkan TomTom Traffic Index itu. Jadi ini kan luar biasa. Nah, padahal di sana transportasinya umum juga ininya oke. Tetapi persoalannya kebijakan manajemen transportasinya nggak berubah. Hasil riset-riset yang dilakukan di
yang dipublikasi di berbagai jurnal saya lihat itu sampai menyatakan bahwa sistem yang digunakan di London nggak berubah gitu Mas, dari tahun hanya itu saja. Ya kayak map di Indonesia, di Jakarta kalau udah macet kebijakannya ganjil genap doang. Macet apa ganjil genap doang. Ketika ganjil genap sudah nggak efektif lagi karena masyarakat terus istilahnya ngakali dengan membeli dengan mobil yang ini nambah, itu pemerintah akhirnya tak berdaya. Harusnya ketika kebijakan itu mau diterapkan, ganjil genap awal itu kan sangat efektif Mas. Awalnya nah itu harusnya pemerintah itu ngebut pembangunan infrastruktur jalannya dikebut. Harusnya seperti itu gitu loh. Iya, harus seperti itu Pak Trubus. Ya Pak Trubus, ini kita akan bergabung dengan penelpon MG Radio Network. Ada Pak Gunawan bergabung bersama kami. Pak Gunawan, halo, selamat pagi. Silakan Pak Gunawan, ada yang ingin tanyakan dengan Pak Trubus atau dikomentari? Terima kasih, selamat pagi rekan Febrian dan Pak Trubus, selamat pagi, salam sehat selalu Pak. Pagi. Melanjutkan yang tadi, Bapak agak ketinggalan sedikit sih, betul, untuk adaptasinya kepada produk baru begini, saya ambil contoh semudah seperti misalnya sosialisasi ya, ada sepeda listrik tempoh hari ya Pak ya, yang nggak usah diikhlanin apa-apa, orang pada nyoba semudah itu, walaupun nanti kayaknya up and down, lama-lama juga trennya menurun karena kemudian orang berpikir apa nggak sekalian motor listriknya, kan begitu ya kan. Nah, itu satu poin. Nah, kemudian juga contoh yang tidak usah digembar-gemborkan tapi orang sudah terus melakukannya sendiri, warga masyarakat, adalah penggunaan kata ribuan pada warkop-warkop yang misalnya 30 sekian ya kan, itu nggak usah sosialisasi tapi digunakan sendiri antar masyarakat karena kemudian literasinya antar warga, antar apa terjadi begitu Pak Trubus ya. Nah, kalau kita kembali ke urusan penggunaan kendaraan listrik ini, setuju bagian tadi yang disiapkan juga termasuk penggantian baterai, ngecasnya segala macam ya Pak ya. Kalau bisa. Nah, sedikit saya ilustrasi juga sama, waktu tempo hari ada komplain, loh mata uang Indonesia kan tetap rupiah, harus ini jangan semuanya. Kalau bicara kartu tol semua waktu itu masih ada gardu yang mayoritas rata-rata pakai kartu, tapi dibuatkan satu yang masih cash, kemudian orang jadi ngantri sana, ada yang komplain. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian adaptasi, orang mulai menggunakan kartu segala macam, sehingga itu dengan tersendirinya si yang bayar cashnya kemudian bisa dihilangkan. Perlu adaptasi seperti itu, perlu waktu ya Pak Trubus. Nah, kita kembali ke yang motor dan mobil listrik ini tadi, masalah urusan pajak segala macam, mungkin juga karena sifatnya masih agak hybrid sifatnya, sehingga masih agak mahal gitu ya Pak. Kalau mungkin bisa hybrid lagi, orang jadi lebih mudah dan akan ambil yang ini. Mungkin itu saja paparannya Pak Trubus. Terima kasih banyak, selamat tugas. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Ini nampaknya Pak Gunawan setuju dengan adanya nanti penyesuaian adaptasi dari masyarakat dengan perubahan yang terjadi. Apakah ini artinya juga masyarakat di sini termasuk Pak Gunawan merasa bahwa tidak perlu ada insentif karena nanti ujung-ujungnya juga masyarakat akan beralih ke sana semua mengikuti tren. Begitukah Pak Trubus? Iya, kalau dari kebijakan publik itu kan ada namanya KIE. KIE itu singkatan komunikasi, informasi, dan edukasi, Mas. Jadi sepanjang komunikasinya baik, publik masyarakat itu diberikan komunikasi yang terang benderang tentang kebijakan mobil listrik ini, sekaligus tentang bagaimana mengoperasikan mobil listrik dan bagaimana kemudian ketika menghadapi masalah-masalah dengan mobil listrik, ke bengkelnya kemana, ganti baterainya di mana tadi dijelaskan Pak tadi, itu benar. Jadi artinya di situ informasinya kan terbuka, masyarakat mengetahui semua. Nah, yang dari itu semua yang penting adalah edukasi kan. Edukasi masyarakat, diedukasi, jadi masyarakat dengan sendiri akan sadar akan beralih. Jadi tidak perlu insentif yang besar-besar, nggak perlu. Karena apa? Karena justru insentif itu akan kekhawatiran kita, malah justru akan tidak tepat sasaran, atau bahasa kasarnya itu menyimpang, nanti malah perilaku koruptif lah, kira-kira gitu. Jadi saya lebih setuju itu memang untuk transportasi umum saja gitu, untuk infrastruktur transportasi umum. Tetapi mengenai mobil listrik ini ya kita memang masih mahal karena sistemnya masih hybrid tadi ya. Tapi kan bisa bertahap pemerintah itu kemudian menyempurnakan agar mobil listrik itu bisa terjangkau di masa, tapi tidak perlu dengan jor-joran subsidi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kemudian pemerintah mengedukasi masyarakat bahwa kebijakan ini bukan kebijakan diskriminatif atau memberikan ini seolah-olah jor-joran kepada namanya orang kaya kayak itu kan enggak gitu Mas. Tapi
adalah bagaimana kemudian ini bermanfaat kepada orang masyarakat ke bawah, yaitu apa, mereka itu kemudian istilahnya bisa bekerja, Mas, bisa mendapatkan penghasilan dari adanya mobil listrik itu. Apa itu? Ya mungkin kategori tempat menyediakan tempat ngecas atau menyediakan baterai atau juga hal-hal lain yang kemudian pemerintah itu juga memberikan satu kebijakan gitu kan, di mana UMKM misalnya bisa terlibat untuk ini penyediaan onderdilnya gitu, Mas. Jadi maksud saya itu supaya ini sih, Mas, supaya semuanya bersistem dalam konteks saling inilah win-win, saling menguntungkan, bukan win-win, saling menguntungkan. Nah, itu, Mas. Pak Trubus, ada ungkapan seperti ini. Kendaraan listrik itu merupakan gaya hidup, sementara transportasi massal itu adalah solusi. Bagaimana Anda menanggapinya? Sepenuhnya seperti itu tidak? Iya, memang itu yang terjadi kan mobil listrik itu kan mobil pribadi, ya, private, ya, pribadi. Namanya pribadi, ya tentu itu sifatnya lebih ke gaya hidup, kan ke perilaku kan, jadinya perilaku, sikap. Jadi istilahnya di situ knowledge, attitude, and practice lah bahasanya kerennya itu. Nah itu yang terkait dengan mobil listrik. Kalau transportasi umum itu sebenarnya lebih kepada kemanfaatan. Kemanfaatan karena apa? Karena itu kaitannya dengan layanan publik kan gitu. Kewajiban negara untuk menyediakan namanya transportasi umum dalam rangka apa? Memberi perlakuan yang sama kepada setiap warga negara. Itu, Mas, intinya. Jadi artinya tidak ada warga negara yang diskriminasi di dalam transportasi umum, sesuaikan dengan kemampuannya. Kalau misalnya mereka bisa bayar yang harganya mahal tiketnya, ya silakan, tapi otomatis dapat perlakuan yang bagus. Kan gitu. Masyarakat memang maunya begitu, Mas. Baik. Kalau ini kan jadi problem kan seringkali kalau naik KRL antara gerbong pertama dengan kedua itu nyampainya sama, Mas. Itu padahal masyarakat yang punya duit itu maunya lebih cepat gitu loh, Mas, daripada ini. Ya, jadi waktunya jangan sama. Lah itu harusnya kan bisa di-manage itu, Mas, manajemen waktu lah, manajemen sekolah itu. Lalu Pak Trubus, bagaimana pesannya untuk pemerintah yang harus dilakukan? Apakah insentif mobil listrik ini harus dikurangi atau ditiadakan sama sekali sehingga bisa digunakan untuk yang lebih baik seperti pengadaan transportasi massal? Anda melihatnya bagaimana? Mana yang lebih baik? Kalau saya sih melihatnya ini, Mas, insentif itu diberikan, tetapi tidak konteksnya bocoran, artinya lebih rasional saja, misalnya kalau sekarang kan BPN itu 11%, terus dia mau dirubah jadi 1%, ya jangan terlalu itu dong, ekstrim seperti itu, misalnya diturunkan menjadi taruhlah 5% lah misalnya, artinya kan di situ ada perubahan harganya jadi agak terjangkau. Di satu sisi pemerintah juga harus ngerem supaya kedatangan mobil listrik itu tidak jor-joran, Mas. Karena jor-joran malah nambah kemacetan merajalela, Mas, nanti kan gitu. Karena otomatis masyarakat itu terus membeli mobil listrik nambah lagi, sementara mobil konvensionalnya dia juga masih pakai. Lah itu kan jadi semuanya masih ini, Mas. Jadi istilahnya nggak ngefek. Karena ini kan tujuannya untuk mengurangi polusi, mengurangi kemacetan juga gitu loh, Mas. Nah, kalau transportasi umum memang saya lebih setuju bagaimana kemudian transportasi ini digenjot dengan menambah infrastrukturnya itu. Kan transportasi kita jadi problem itu, Mas, ya. Kalau Jakarta ini Jakarta, Jabodetabek. Kita itu kan pertama naik itu angkot, Mas. Angkot itu jadi problem karena apa? Karena di samping kecil itu ada masalah keamanan, kriminalitas, belum lagi pelecehan seksual, itu jadi problem. Masyarakat nggak mau, udah pengap kecil begitu. Kenapa itu nggak diganti saja? Kan yang lebih gede kan bisa pemerintah diganti. Sopirnya kebanyakan namanya angkot, Mas, sopir tembak. Ya kita memahami karena itu namanya mencari nafkah ya. Tapi kan kemudian bagaimana pemerintah itu mengubah itu menjadi yang lebih, taruhlah ya lagi bersih lah, berdasi, bisa dipertanggungjawabkan, jangan sampai ini. Kan yang penting itu sebenarnya butuhnya kan aman dan nyaman, Mas. Orang naik angkot umum itu yang penting itu aman, nyaman, Mas. Nyaman. Nah itu bagaimana membuat nyaman. Nah kemudian busway itu jangan kemudian busway itu nunggunya sampai setengah jam. Kalau jam sibuk, Mas, itu saya sampai ngantri setengah jam lebih, Mas. Nah itu bagaimana berdiri itu. Nah itu saya ngalami seperti itu. Termasuk KRL juga seperti itu. Kok sampai berjubel-jubel. Itu bagaimana kemudian dalam tanda petik memanusiakan manusia si ini. Itu kan jangan sampai. Jadi bagaimana kemudian transportasi umum itu betul-betul dibuat senyaman, kan bisa back practice misalnya kayak Singapura kok bisa, Pak, misalnya, atau di negara lain kok bisa lah. Itulah, nggak usah jauh-jauh ke Singapura, jadi contoh aja kan bisa seperti itu. Nah, artinya
kita memperbanyak transportasi umumnya, tapi yang sudah kuno-kuno itu diganti semua. Itu yang sudah posisinya mobilnya sudah nggak karu-karuan, polusinya nggak, itu harusnya diganti, Mas. Jadi itu kewajiban pemerintah. Artinya angkot-angkot yang sudah itu diganti semua, yang jenisnya agak gede, tinggalnya kayak L300 itu, Mas. Jadi muat ini ada AC-nya, ada CCTV. Nah di situ masyarakat merasa aman nyaman, Mas. Itu. Tapi kalau pakai angkot kayak gitu sulit, Mas. Sulit masyarakatnya. Bukan kita mengenai angkot, memang angkot ini akhirnya tidak bisa beradaptasi dengan ini, Mas, kondisi perubahan masyarakat kita sendiri gitu loh. Baik, gitu. Artinya Pak Trubus ini baiknya insentif diberikan rasional, tidak jor-joran, dan anggarannya kalau bisa digunakan buat hal lain, termasuk untuk dapat membenahi moda transportasi dan juga membenahi jalanan yang ada di kota-kota besar, khususnya di DKI Jakarta ya, daripada nanti malah semakin banyak mobil listriknya, makin banyak yang beli, tapi jalanan malah kurang memadai. Seperti itu Pak Trubus ya? Betul, baik. Itu yang jadi problem kan. Jadi artinya ada efek domino yang harus dipikirkan oleh pemerintah, Mas. Efek dominonya itu apa? Justru malah menimbulkan kemacetan yang makin dahsyat. Itu jadi ditakuti masyarakat, kan jadi horor kita. Kemacetan horor karena Mas itu ya. Jadi itu efek domino itu harus betul-betul di Di satu sisi juga jangan sampai kemudian ada efek domino, masyarakat ini Mas, istilahnya ya merasa diperlakukan diskriminatif gitu, karena kebijakan mobil listrik itu diberikan insentif yang tinggi, kemudian yang konvensional tetap dalam posisi mahal. Nah ini nanti jangan sampai kemudian masyarakat yang selama ini, taruhlah masyarakat di desa-desa atau di masyarakat di pinggiran Jakarta, itu kemudian berpikir bahwa jalan-jalan bagus-bagus itu hanya dipakai untuk mereka yang punya duit. Kalau saya nggak punya duit itu nggak bisa. Nah ini kan jadi seolah-olah padahal dia membayar pajak juga, dia warga negara Indonesia juga, harus dihormati, dihargai sesuai Undang-Undang Dasar 45 kita kan gitu. Jadi ini memang harus bagaimana supaya masyarakat mereka itu ya jangan menimbulkan konflik baru, masalah baru, itu yang harus dilihat secara utuh. Baik, harus dilihat secara utuh ya. Terima kasih Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti atau juga Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia atau AAKI, Pak Trubus Rahardiansah sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Trubus atas waktunya. Salam sehat. Selamat kembali beraktivitas kembali Pak Trubus. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di MG Radio Network.